persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Kami bersyukur untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara untuk selalu mengikuti Menara Doa ini setiap harinya. Dan saya percaya saudara akan diberkati oleh Tuhan lewat doa pujian dan penyembahan, lewat firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online, mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita akan datang kepada Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Setiap hari kami boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau bawa kami ya Tuhan, untuk kami terus ada di dalam Engkau Tuhan. Bawa kami ya Tuhan untuk kami dapat masuk ke dalam hadirat-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, berbicara buat kami. Kami minta kasih-Mu ya Tuhan, belas kasihan Tuhan turun atas kehidupan kami. Bawa kami ya Tuhan, kami percaya umat-umat-Mu ya Tuhan, mereka yang mengalami pergumulan, masalah, beban, kami percaya Tuhan Engkau akan angkat dalam nama Tuhan Yesus. Lewat doa pujian dan penyembahan ya Tuhan, biarlah ya Tuhan Engkau disenangkan, Engkau disukai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Makasih Tuhan, Engkau baik buat kami. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir
menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari dari awal bersama-sama katakan, saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, tunaikan sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Engkau melayakkan kami Tuhan, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, tunaikan sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu menarik memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sembah Dia, haleluya. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu menarik memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sembah Dia, haleluya. Oh, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu menarik memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh
mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara boleh datang, hampiri Tuhan. Naikkan pujian penyembahan-Mu, sembah Dia, bahwa hidupmu oleh kuasa darah Yesus kita dilayakkan. Kami datang menyembah-Mu, masuk dalam hadirat-Mu, bersekutu memuji-Mu ya Tuhan. Kami katakan Tuhan, Engkau baik. Sembah Dia, pujilah Dia, hai jiwa. Ya ralabatkan Tuhan, hari ini ya Tuhan, umat-umat-Mu datang berkumpul memuji, menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu Tuhan nyata atas hidup kami ya Kami minta ya Tuhan,
dengan kasih-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, lama-lama. Jamah hidup kami, ubahkan hidup kami. Biarlah kuasa-Mu mengubahkan hidup. Terima kasih Tuhan. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Sembah Dia, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Sembah Dia, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Haleluya. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Sembah Dia, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Waktunya saat ini kita akan berdoa bersama-sama untuk jemaat yang ada secara online mengikuti Menara Dosa Online. Kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara, biarlah Tuhan akan mengubahkan dan Tuhan akan mengangkat semua pergumulan. Dan bersama-sama kita akan dukung dalam doa. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Bapa untuk hadirat-Mu saat ini di tengah-tengah menara doa kami. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang boleh kami rasakan, yang menyentuh hati setiap kami Tuhan. Kami rindu membawa saudara-saudara kami yang memiliki pergumulan. Biarlah Tuhan setiap pergumulan hidupnya, sakit penyakitnya, apapun permasalahan yang mereka bawa di hadapan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, mereka akan menemukan jalan keluar. Mereka akan diberikan kelegaan. Secara khusus kami berdoa untuk saudara kami El Harianja yang saat ini ada dalam permasalahan perekonomian dalam keluarganya Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan ada bagi keluarga ini. Biarlah Tuhan pembebasan seutuhnya ada di dalam keluarga ini.
keluarga ini akan bebas dari hutang dan mereka akan mengalami kemerdekaan keuangan di dalam Tuhan. Berikan terobosan-Mu Tuhan bagi mereka, bagi setiap jemaat-Mu yang mengalami pergumulan dalam perekonomian Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap langit bagi mereka Tuhan. Curahkan berkat-berkat terbaik-Mu bagi mereka. Kami juga bersatu hati untuk Limeyan yang membawa saudara Agus Irawan yang saat ini sedang sakit pada urat syarafnya yang terjepit di pinggang dan di kakinya Tuhan. Biarlah kerinduan kami Tuhan, saudara Agus Irawan, Engkau berikan mujizat-Mu Tuhan. Di tahun yang baru ini Tuhan, ia akan mengalami mujizat Tuhan. Sehingga sakit penyakitnya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga membawa Ernawati Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan penyakit diabetesnya Tuhan. Dan juga ada bagian kakinya yang saat ini sakit yaitu lututnya Tuhan. Engkau sembuhkan Tuhan. Biarlah Tuhan setiap apapun pergumulan penyakit yang dialami oleh anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Maupun yang ada di rumah-rumah. Tuhan bebaskan mereka. Lepaskan kesembuhan bagi mereka Tuhan. Biarlah melalui apapun pergumulan hidup kami Tuhan. Kami boleh melihat bahwa ada harapan di dalam Tuhan. Bahwa ada kasih di dalam Tuhan. Biarlah pengharapan itu yang akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan dengan bersatu hati. Dengan kerendahan hati di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ini doa kami ya Tuhan. Bila ku buka mata-Mu dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidup-Mu dan karya-karya-Mu, kami tersanjung Tuhan. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidup-Mu. Itulah karya-Mu. Beri kesempatan yang baru dan ku
kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan beri kami kesempatan lagi berada di menara doa. Tempat kami Tuhan berdoa, memuji, menyembah. Tempat kami bisa kenal Tuhan. Kenal jalan-jalan Tuhan. Kami bisa kenal hati Tuhan. Kami bisa mengenal cara-cara ya Tuhan yang harus kami lakukan ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih urapi hamba-Mu. Sudah menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Ya saudara, mulai dari sejak kemarin sebenarnya kita sudah memulai menara doa ini dengan satu format baru, tambahan dengan doa syafaat. Jadi setiap saudara yang ingin ya kan didoakan dalam menara doa ini, saudara bisa tulis pokok doa saudara di live chat atau saudara bisa kirim lewat WA daripada WhatsApp daripada admin menara doa kita. Saya percaya bahwa Tuhan terus bekerja di tengah-tengah kita untuk menumbuhkan setiap kita agar kita semakin mengenal Dia. Nah, hari ini saudara, saya ingin melanjutkan daripada khotbah yang kemarin, yaitu mengapa Tuhan mengharapkan kita menunjukkan belas kasihan. Ya, ini hal yang sangat penting saudaraku, karena inti daripada kekristenan adalah itu tentang, kalau saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu, sebenarnya kalau kita bisa rangkum satu kata, yaitu apa saudara? Kasih. Kasih dalam tindakan namanya apa? Belas kasihan. Nah saudara, hari ini kita akan bahas ya saudaraku tentang belas kasihan. Nah, kita buka Alkitab kita dalam Amsal 21 ayat 13 saudaraku. Ini satu ayat yang menjelaskan tentang bagaimana orang-orang yang menunjukkan belas kasihannya adalah orang-orang yang doanya ada isi. Doanya didengarkan oleh Tuhan. Kita akan baca Amsal 21 ayat 13. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Artinya apa saudara? Kebalikannya, ini bahasa negatif. Kalau bahasa positifnya, ya kan, siapa yang membuka telinganya bagi jeritan orang lemah, ya kan, ketika dia berseru-seru, dia akan mendapatkan jawaban. Jadi saudara, hari ini kita akan bahas lagi saudara alasan, ya kan, mengapa Tuhan mengharapkan kita menunjukkan belas kasihan. Rasul Yakobus mengatakan dalam Yakobus 2 ayat 13, di sini dikatakan sebab apa? Penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Saya percaya bahwa setiap kita yang membutuhkan yang namanya belas kasihan. Katakan amin saudara. Baik dari Tuhan ya maupun dengan sesama kita. Saya pernah dengar saudaraku. Saya pernah dengar orang yang berkata begini. Saya tuh gak perlu ya belas kasihan orang nih. Saya bisa kok sendiri. Waduh, ini orang gak ngerti apa yang dia omong. Setiap kita butuh yang namanya belas kasihan. Ya, orang yang memiliki belas kasihan, kalau terjemahan yang lain, Yakobus 2:13 terjemahan lain, orang yang memiliki belas kasihan, mereka akan berdiri tanpa rasa takut atau memiliki keberanian untuk berdiri pada hari penghakiman. Saudara, saya ingin jelaskan lagi tentang arti daripada belas kasihan. Belas kasihan ini adalah apa sih? Kasih dalam tindakan. Ya, belas kasihan itu bukan sekedar perasaan, ya, aduh kesian, tapi ada tindakan yang kita lakukan. Katakan amin. Ya, kita lihat orang, aduh kesian ya, saya itu nggak ngapa-ngapain, nggak buat apa-apa. Itu bukan belas kasihan, saudaraku. Tapi belas kasihan yang dimaksudkan ini adalah, saudara, kasih dalam tindakan. Di mana kita mau melayani, kita mau menolong, kita melakukan sesuatu, ya kan, untuk orang lain. Karena kita dimotivasi oleh kasih yang tulus. Katakan amin.
Kemarin kita sudah belajar dan lihat contoh tentang belas kasihan itu kuasanya lebih besar daripada apa? Penghakiman. Kita contohnya adalah apa? Tentang kisah Rehabeam. Kemarin kita sudah bahas, saudaraku. Pada waktu awal dia dilantik, rakyat dipimpin oleh Yerobeam. Saudaraku, meminta belas kasihan. Mereka berkata bahwa ayahmu Salomo memberikan tanggungan yang begitu berat. Kami minta diringankan. Ayahmu kalau kami salah, kami dicambuk dengan cambuk besi. Tolonglah jangan diringankan. Saudara, awalnya Rehabeam itu bagus. Dia minta nasihat kepada penasehat ayahnya Salomo. Ya kan, para tua-tua. Para tua-tua memberikan nasihat supaya Rehabeam menunjukkan belas kasihan. Ya sudah, ringankan. Omong yang baik-baik. Apa yang mereka minta, buat. Ya kan, nanti mereka akan menjadi hambamu. Layani mereka. Tetapi karena kesombongannya, karena egonya, karena masih muda saudaraku, dia lebih senang dengar nasihat daripada rekan-rekan sebaya dia. Rekan-rekan sebayanya bilang begini, kalau bapak mau kasih tanggungan yang berat, kamu tambahin lebih berat lagi. Kalau bapakmu nyambuk mereka dengan cambuk besi, tambahin dengan apa namanya? Duri. Supaya mereka harus lebih kejam, supaya mereka takut sama kamu. Kalau orang gak ditakutin, mereka kurang ajar. Mereka bisa macam-macam sama kamu. Saudara tahu Rehabeam menolak menunjukkan belas kasihannya. Ya saudara, akhirnya apa saudara? Waktu dia ucapan seperti itu, semua rakyat, itu kan kerajaan Israel terdiri dari 12 suku. Yang masih mau ikut dia itu cuma sukunya sendiri, Yehuda. Yang lain sudah lari. Lalu tidak lama kemudian memang ada gabung yang namanya suku Benyamin. Saudara, hancur. Saya bisa bayangkan kalau seandainya Rehabeam mau menunjukkan belas kasihannya. Saya yakin kerajaan Israel itu akan tetap utuh. Kemarin juga saya sharing tentang, saudara, ini kisah nyata daripada seseorang, saudaraku, yang dimana dia ditipu. Uangnya begitu cukup besar dan dia ingin polisikan daripada rekan bisnisnya ini. Tapi dia ingat firman. Dia mau lakukan firman, tunjukkan belas kasihan. Dia batalkan. Saudara, apa terjadi saudara? Apa yang menjadi pergumulan dia, kesulitan dia? Justru orang yang dia bebaskan dari polisi ini. Ya pokoknya kamu ada uang kamu bayar, kalau belum enggak apa-apa aku tunggu. Orang inilah yang mengurus daripada kesulitannya ini. Saya contoh lagi dan lain sebagainya. Hari ini saudaraku, saya ingin beritahu kepada saudara. Ya kan, bahwa setiap kali kita mau mengambil keputusan apapun yang saya tangkap dalam hidup saya ya. Coba saudara sebelum berdoa dan minta belas kasihan Tuhan. So, setiap keputusan yang kita ambil haruslah didorong oleh kata belas kasihan. Kita mau berurusan dengan orang, memperlakukan orang dan lain sebagainya. Harus kerangkanya belas kasihan. Ada kasih dalam tindakan. Saudara bisa merisi kadang-kadang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ya saudara, ya dalam minggu ini kita bahas, ya kan, 2 pertanyaan. Ya ini udah hari kedua, ya. Yang kedua pertanyaan. Pertanyaan pertama hari ini, kemarin dan hari ini kita jawab. Mengapa Tuhan mengharapkan kita menunjukkan belas kasihan kepada semua orang? Kemarin kita sudah bahas tentang karena Tuhan, ya kan, sudah menunjukkan belas kasihannya terlebih dahulu kepada kita. Tuhan selalu menunjukkan belas kasihannya kepada kita. Yang ngerti katakan amin. Yang kedua kita bahas kemarin, yaitu apa? Karena Tuhan ingin kita menjadi serupa dengan Dia. Nah, hari ini kita akan bahas 2 hal, ya kan? Nah, nanti saudaraku, ya kan, besok kita bahas 2 pertanyaan ini, saudara. Yaitu apa? Pertanyaan yang kedua maksud saya. Bagaimana caranya menunjukkan belas kasihan kepada semua orang? Jadi selama 4 hari saudaraku ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Seminggu ini kita akan bahas tentang hal ini. Saya percaya saudara, kalau hidup kita didasarkan, dimotivasi oleh belas kasihan. Kita akan bisa melihat apa yang kita doakan. Apa yang kita pikirkan.
Allah akan bekerja, akan melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Yang percaya katakan amin. Saudara, ini yang Tuhan akan buat di dalam kehidupan kita. Ya, kita akan lanjut saudara, poin yang berikutnya. Ya, mengapa Tuhan mengharapkan kita menunjukkan belas kasihan kepada semua orang? Ya, yaitu karena belas kasihan adalah apa? Tanda atau bukti dari iman yang dapat dilihat oleh Tuhan. Kita harus tunjukin saudaraku, ya kan, tanda bukti dari iman kita kepada Tuhan. Karena iman ini yang membuat Tuhan berkenan. Saya pernah dengar cerita saudara, seorang hamba Tuhan, dia pernah cerita begini. Dia punya anak kecil pada waktu itu, anaknya perempuan, saudaraku. Saya gak tahu umurnya 5 tahun atau 6 tahun dia cerita gitu saudaraku. Ya kan, satu hari dia mau pergi ke kantornya, ke gereja, kantor gereja. Ya, lalu anak perempuan ini, saudaraku, dia berkata, dia bilang itu, ya kan, saya nanti jam 9 mau pergi ke kantor ya, gini nih. Anak perempuan dia bilang, itu pada itu masih pagi. Dia bilang, aku ikut ya. Dia, enggak, jangan. Saya mau kantor ada rapat, kamu gak usah ikut. Ya saudara, sudah menjelang daripada sudah 8:30, dia mau masuk mobil, anak perempuannya yang ngomong minta ikut tadi, sudah mandi, sudah rapi. Dan dia sudah masuk ke dalam mobil daripada pendeta itu. Saya udah bisa mengerti maksudnya. Aku ikut ya. Dia mau bilang, anak perempuan ini sedang menunjukkan keseriusannya memang mau ikut. Tandanya dia mandi. Dia sudah rapi. Kalau dia ngomong terus mau ikut, tetapi belum mandi, belum sarapan, belum apa. Itu gak membuktikan keseriusan dia mau ikut. Saya bisa ngerti di sini, katakan amin. Memang oleh kasih karunia, ya kan, kita diselamatkan oleh iman. Kita diselamatkan masuk surga tuh karena iman. Tapi Tuhan pun mau lihat bukti, tanda bukti. Perlihatkan bukti iman kita. Salah satunya adalah apa? Dengan kita hidup dalam belas kasihan. Itu poinnya saudara. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu Yesus sendiri berkata, karena kita bisa diampuni dosa kita. Itu karena Tuhan menunjukkan belas kasihan kepada kita. Kemurahan hatinya kepada kita. Saudaraku, itu poinnya. Kita diampuni, lalu kita dibebaskan dari hukuman, dari penghakiman kekal, saudara. Lalu kita bisa diselamatkan. Itu karena apa? Belas kasihan Tuhan. Nah, oleh karena itu, Yesus itu berkata begini saudaraku. Di dalam Matius 6 ayat 15 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Jadi ketika kita melepaskan pengampunan, memberikan pengampunan kepada seseorang, lalu kita tidak lagi mau mengingat-ingat, memang tidak bisa melupakan. Kita nggak bisa melupakan kesalahan orang atau kejahatan orang. Tapi kita bisa tidak mengingat. Saudara ngerti gak sini? Katakan amin. Beda gak? Melupakan sama tidak mengingat. Beda. Nggak bisa lupa kesalahan orang itu. Tapi kita bisa tidak ingat. Seperti halnya apa? Yusuf. Yusuf tidak lupa. Tapi dia tidak pernah mau ingat. Ya kan? Kesalahan daripada saudara-saudara yang menyakitkan diri dia. Nah. Jadi saudara, Tuhan minta kita mengampuni orang yang bersalah supaya kita juga diampuni. Mau bilang begini, ya udahlah, ya kan, kita harus menunjukkan belas kasihan kepada orang, ya kan, supaya kita bisa dapat belas kasihan. Satu-satunya cara agar kita bisa masuk ke dalam sorga hanya oleh karena belas kasihan Tuhan. Berupa apa? Pengampunannya, kemurahan hatinya. Katakan amin. Ya, kalau kita masih mengharapkan belas kasihan Tuhan, kenapa kita tidak menunjukkan belas kasihan kita kepada semua orang? Yang ngerti katakan amin. Nah, saya mau pakai penjelasannya begini Ibu Bapak. Kita tidak boleh membakar jembatan yang menghubungkan kita untuk masuk dalam sorga.
Saudara tahu jembatan yang menghubungkan kita untuk masuk ke dalam surga apa saudara? Belas kasihan. Ya, dengan cara menunjukkan belas kasihan pada orang lain. Katakan amin. Betul kita masuk surga karena kita beriman kepada Tuhan Yesus. Dan belas kasihan itu adalah tanda atau bukti dari iman yang dapat dilihat oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya, kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Tapi karena iman. Tapi iman harus dibuktikan. Yang ngerti katakan amin. Kayak tadi contoh Pak Pendeta bersaksi. Saya memang benar-benar tidak mau ada niat untuk ajak anak saya masih kecil ini. Karena saya ada rapat. Tapi dia tunjukkan imannya dia. Bahwa dia akan diajak oleh bapaknya. Walaupun bapaknya bilang tidak. Ya dengan cara apa? Dia sudah mandi, dia udah sarapan. Dan dia udah duduk di mobil. Ibu bapak bisa mesti katakan amin. Jadi belas kasihan pengampunan Tuhan. Ini sangat penting buat hidup kita. Ya, saya ingat pernah saya sharingkan di sini saudaraku ya. Cerita tentang seorang hamba Tuhan namanya John Wesley. Ya, John Wesley ini pendiri gereja Metodis. Ya, jadi suatu hari jemaatnya itu datang kepada pendeta John Wesley. Jemaatnya ini dia berkata begini, karena John Wesley mungkin setiap pendeta pasti khotbah tentang harus mengampuni, saudaraku. Tetapi dia berkata begini, Pak Pendeta, ya karena John Wesley harus khotbah tentang mengampuni. Saya tidak mau mengampuni orang, dia sebut namanya, saudaraku sebut namanya, karena orang itu tuh sudah terlalu jahat, terlalu banyak salahnya sama saya. Saya nggak mau ampuni dia. Lalu jawaban John Wesley ini saudara menjawab jemaatnya ini dengan lembut. Dia berkata begini. Saudara kata-katanya tuh halus banget. Ya ini pendeta cerdas. Dia berkata begini. Ya oke. Ya namanya pendeta gak bisa maksa orang. Tuhan juga gak maksa kita loh. Saudara harus ngerti ya ini. Kita harus kenal Tuhan. Supaya kita bisa berlaku mirip-mirip seperti Tuhan. Katakan amin. Ya kita bisa ikutin ya. Dia ngomong gini saudaraku. Ya saya harap kamu tuh tidak pernah berbuat salah kepada siapapun. Saya harap. Ya kan? Kalau kamu memang tidak mau mengampuni orang, ya kan? Saya harap, saya berdoa supaya kamu tidak pernah buat salah sama siapapun. Yang kedua, saya juga berharap kamu tidak pernah berdosa di hadapan Tuhan. Sebab kalau kamu menolak untuk mengampuni, menolak menunjukkan belas kasihan, ya kan? Sebenarnya kamu sedang membakar jembatan yang harus kamu lewati untuk bisa masuk ke dalam sorga. Jembatan itu namanya apa? Belas kasihan Tuhan buat kamu. Pengampunan Tuhan atas kamu. Dan kamu akan diampuni Tuhan kalau kamu mengampuni orang itu. Katakan amin. Pastikan kamu tidak berdosa. Pastikan kamu gak pernah berbuat salah. Saya ngerti di sini katakan amin. Yakobus 2 ayat 13. Ya saudara. Ya kita akan baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas. Saudara tahu gak gini? Artinya apa di sini? Artinya gini. Ya kan saudara. Kalau kita tidak menunjukkan belas kasihan kita atau tidak mengampuni mereka. Pasti keinginan kita adalah kita sangat mengharapkan orang ini kena hukuman. Kita mengharapkan yang jelek terjadi dalam hidup orang. Karena kita ingin menghukum orang ini. Dengan cara kita sendiri. Kemarin kita bahas tentang apa? Ya masukin dia ke dalam polisi, laporin polisi supaya dia dipenjara. Kalau kita nggak mau ngampuni, ya kan saudaraku? Atau kita mengharapkan ketika kita dengar sesuatu yang jelek tentang dia, wah kena sakit kanker, wah kena serangan jantung, bisnisnya rugi, karena dia jahat sama kita. Kita bilang, memang karena dia selalu mengusik hambanya yang dia urapi. Itu dia sedang gak hidup dalam belas kasihan itu. Saya ngerti, emang orang Kristen bukan cuma pendeta, semua
kami ini sering diurapi sama pendeta kami. Tiap Selasa kami dapat pengurapan. Kami ada orang yang diurapi. Usik sedikit, kena dia sama Tuhan. Sebenarnya gak gitu, harusnya gak gitu. Saudara bisa ngurusin, katakan amin. Tuhan tuh gak mau. Kita 2024, mari kita bangkit. Kita mau belajar lebih baik. Katakan amin saudaraku. Saya kemarin saudaraku dengerin daripada satu khotbah daripada anak gembalanya Sasa. Pendeta Miles itu saudara. Waktu itu jadi saya juga heran. Dia tuh saudara tahu gak? Abis dia khotbah dia masuk ke belakang. Lalu dia buka baju dia pakai kaos, pakai celana pendek. Saudaraku, ya kan? Lalu rupanya timnya dia tuh siapin satu kotak berisi air campur es batu, air dingin es batu. Jadi di Amerika sekarang suhunya 2 derajat kan? Allah itu kan. Nah, dia cerita begini saudaraku. Ya kan? Saya ini orang yang takut dingin. Saya selalu bergumul dengan dingin. Dan hari itu saudara, jemaatnya lihat dia masuk ke tempat air es itu. Sambil khotbah. Tiduran tempat air es. Saudara PRS. Saudara, lalu sambil dia duduk di tempat kolam es itu saudara. Dia berkata begini saudaraku. Ada kata-kata yang dia bilang ini. Tahun 2024 ini adalah tahun yang akan mengubahkan kita. Ya kan? Bagaimana caranya hidup kita berubah? Keadaan kita bisa berubah. Ya kan? Dia bilang begini. Kita harus melakukan sesuatu yang selama ini kita hindari. Ya, kita harus mengambil satu langkah iman untuk keluar dari zona nyaman. Dan melihat apa yang Tuhan dapat lakukan melalui kesetiaan kita dan ketaatan kita. Ada satu kata yang begitu kuat, dia bilang begini. Berkat Tuhan dan mujizat Tuhan. Ya kan? Yang disediakan Tuhan buat kita itu berada. Perhatikan sini saudara. Dengarkan nih. Di dalam pekerjaan yang tidak kita kerjakan. Mukjizat itu berada di mana? Di dalam pekerjaan yang tidak kita kerjakan. Di dalam pengorbanan yang tidak kita berikan. Di dalam doa-doa yang tidak kita doakan. Di dalam pikiran yang gak pernah kita pikirkan. Di dalam komunitas yang di mana kita tidak berada di sana. Di dalam apa? Belas kasihan. Dan kebaikan hati yang kita tidak berikan ke orang lain itu. Jika kita lakukan apa yang enggak kita kerjakan itu. Kamu akan lihat. Ya kan? Tuhan akan melakukan jauh lebih banyak. Daripada yang kamu doakan atau pikirkan. Dia tutup dengan kata-kata hadapi ketakutan kamu. Ya kan? Lakukan sesuatu yang selama ini kamu tidak lakukan. Waktu saya dengar itu saudara, mulai dari di Instagram saya lihat ini khotbahnya. Saya bilang ini hal yang luar biasa buat setiap kita. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Ya saudaraku. Jadi penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku kepada orang yang tidak berbelas kasihan. Kalau kita tega sama orang, ya kan? Hidup kita tuh akan keras. Hidup kita akan kejam. Dunia kehidupan akan kejam sama kita. Kalau kita selalu kejam keras gitu saudara. Saya lihat, saya satu hari saya dengar salah satu daripada saudara. Saya ngomong, hidup ini keras. Hidup ini kejam. Kita harus keras, kita harus kejam sama orang. Saya bilang saya gak setuju gitu. Ya pantasan kamu kok susah hidupnya terus, saya bilang. Jangan punya pikiran kayak gitu. Belajar, ya kan? Belajar untuk bisa lembut. Ya kan? Tunjukinlah yang baik. Saudara Kristus. Nah, Tuhan Yesus kalau Yakobus pakai bahasa negatif. Ya, tetapi Yesus pakai bahasa yang positifnya bagaimana? Mari kita lihat Matius 5 ayat 7. Saudara, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Karena mereka akan beroleh apa? Kemurahan. Saudara mendapat kemurahan. Saudara mendapat belas kasihan. Tunjukin kemurahan hati kita. Ya, saudara katakan amin. Saudara. Ini jangan sampai ada satupun yang tidak
kita ampuni. Semuanya harus bebas. Semuanya sudah beres semuanya. Yang ngerti katakan amin. Yang berikut yang terakhir, saudaraku. Kenapa Tuhan mengharapkan kita ya untuk hidup ya kan, menunjukkan belas kasihan kepada semua orang. Kalau pertama, karena Tuhan lebih dulu sudah memberikan belas kasihannya. Yang kedua, dia ingin kita serupa dengan dia. Yang ketiga, itu tanda ya saudara. Tanda atau bukti dari iman yang dapat dilihat. Yang keempat, saudara, apa? Yang keempat, karena belas kasihan itu adalah obat dan penangkal apa saudara? Stres atau depresi. Coba aja saudaraku, kalau saudara terus kejem, terus keras gitu, sama siapapun, sama apapun gitu. Itu stres terus. Keluar terus tuh adrenalin. Terus kortisol itu yang membuat stres itu saudaraku. Jantung udah kuat, saudara semuanya mengeras. Ya, ada banyak orang mengalami stres depresi saat ini. Mudah putus asa, mudah terpukul, terpuruk. Saya sih melihatnya begini saudara ya. Kalau kita berhenti berfokus kepada masalah kita, kesusahan kita, kelemahan, kejahatan, kesalahan orang lain sama kita. Kita mulai peduli untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Saya yakin hal ini akan membangkitkan sukacita kita, semangat kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara tahu bahwa Tuhan itu mengatur dunia ini itu dengan hukum-hukum. Ada satu hukum atau prinsip-prinsip yang universal yang ngatur saudara. Ya kan? Supaya alam ini bisa bekerja. Dunia bisa bekerja. Hukum-hukum saudara. Hukum-hukum rohani. Nah, salah satu prinsip atau hukum rohani itu adalah apa saudaraku? Nih saudara dengarkan nih. Ya, semakin banyak saudara membantu orang lain, semakin bersukacita, semakin bersemangat hidup saudara, semakin makarios hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Nah, Tuhan Yesus, ya kan, kebahagiaan itu datang bukan cuma dengan cara menerima kebaikan orang, menerima bantuan orang atau pemberian orang. Kita bahagia kok, saudara. Tetapi, saudara, kebahagiaan itu datang. Bahkan kita bisa dapatkan sukacita yang lebih besar, kebahagiaan yang lebih besar dengan cara apa? Menunjukkan belas kasihan, melayani orang. Karena Tuhan bilang gini, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Menerima kita bahagia, tapi kita bisa lebih berbahagia dengan cara kita bisa memberi. Amsal 11 ayat 17 katakan begini saudara. Orang yang murah hati, orang yang menunjukkan belas kasihan kepada orang lain, berbuat baik kepada diri sendiri. Sebenarnya kita berbuat baik kepada diri kita sendiri, saudaraku. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Saya tuh prinsip ini saya sudah kenal, sudah ngerti cukup lama saudaraku. Oleh karena itu kalau saya kena apa-apa, ada kesulitan, saudaraku, saya selalu berdoa minta hal yang berhubungan dengan masalah. Misalnya, saya kasih contoh saudaraku. Ketika saya mungkin sudah saksikan di sini. Ketika kami sedang bergumul dengan pendidikan daripada anak kami. Saudaraku, kuliahnya anak kami ini. Yang kita pikir nih gak akan pernah bisa ada jalan keluarnya di sini. Ya ujungnya malu ini. Saya tuh berdoa, Tuhan, aku tahu aku butuh belas kasihan-Mu untuk tolong anak kami. Tapi Tuhan berikan saya cara untuk bisa menabur kebaikan, belas kasihan. Supaya kami tetap bersukacita. Kami tetap bisa berbahagia di tengah-tengah badai yang sedang kami alami ini. Tiba-tiba saudaraku, yang saya sudah saksikan, ya kan, ada seorang yang sudah lama tidak ketemu, dia jelaskan tentang pada sekian tahun yang lalu, tiba-tiba saya bisa bantu anaknya untuk masuk sekolah, dan sekarang anaknya ini mau kuliah, mau masuk kuliah.
dia masih kurang dana sekian. Saya mulai nangkep di sini. Terus jumlahnya sekian. Lalu tiba-tiba waktu kita doa, saudaraku, Tuhan tuh ingetin, kemarin kamu dapat angpau, dapat orang ngasih berkat ke kamu, jumlahnya berapa? Kok bisa sama dengan jumlah yang dibutuhkan oleh orang itu? Ini butuh kuliah. Kalau saya tahan, oh aku gak mau bantu. Tahan belas kasihan, tahan kebaikan saya. Saya nggak tahu, saya nggak akan pernah bisa ada sukacita ketika menghadapi pergumulan soal pendidikan atau kuliah anak saya. Saya bisa ngerti sini, katakan amin poinnya. Saya bilang keputus, oh pas, langsung kita bantu. Waktu saya transfer orang itu, saudaraku, tak di sini sukacita yang besar. Sepanjang saya bisa pelihara sukacita dalam diri saya, saudaraku. Semangat, pengharapan dalam diri saya yakin. Kenapa? Sukacita inilah. Dan bergembiralah karena Tuhan. Sukacitalah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan apa yang diinginkan oleh apa? Hatimu. Saudara-saudara dikatakan amin. Ini benar-benar sukacita. Dan betul saudara, apa yang terjadi? Selesai masalah ini. Selesai. Walaupun nggak langsung ngejut, masuk ini langsung jadi. Bukan itu. Proses. Akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Yang mengerti katakan amin. Prinsipnya seperti itu saudara. Prinsipnya seperti itu. Saya melihat Ayub. Kita lihat Ayub saudara. Ayub kehilangan kesehatannya. Ayub kehilangan pekerjaannya. Ayub kehilangan keluarganya. Ayub kehilangan kekayaannya, semuanya habis. Bahkan semua teman-teman yang awalnya besuk memberikan kekuatan. Tiba-tiba gak tahan mulutnya ini. Untuk apa? Menghakimi Ayub. Mereka mulai kritik Ayub. Mereka mulai cari-cari salahnya Ayub. Kamu tuh begini nih, ngalami ini. Karena kamu ada salah, kamu ada dosa. Mereka mengucapkan hal-hal yang negatif kepada Ayub. Yang bikin Ayub jadi down saudaraku. Saudara tahu apa yang Alkitab tulis tentang Ayub? Saudara, Alkitab katakan begini. Allah memulihkan keadaan Ayub. Dan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari kepunyaannya dahulu. Setelah Ayub apa? Berdoa dan menunjukkan belas kasihannya kepada orang-orang yang telah menghakimi dia, mengkritik dia, mengatakan hal-hal yang negatif tentang Ayub. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Pilihannya ada 2 saudaraku. Sekarang kita bisa menjalani hidup yang keras sebagai orang yang suka menghakimi, mengkritik, mengatakan hal-hal yang negatif tentang kelemahan orang, kesalahan orang, aib orang. Membuat orang sekitar kita menjadi sengsara. Karena kita menjadi agen penghakiman. Ataukah kita mau menjadi agen belas kasihan Tuhan. Ya, menjalani hidup yang lemah lembut. Ya kan? Menjadi agen belas kasihan. Saya percaya hidup saudara akan penuh dengan sukacita. Semangat. Penuh pengharapan. Yang ngerti katakan amin. Pelihara belas kasihan ini. Saudara, minta belas kasihan Tuhan. Tiap hari ambil keputusan untuk bisa menunjukkan belas kasihan. Memberikan kebaikan kita kepada setiap orang. Saya yakin doa saudara. Doa yang punya kuasa. Doa yang ada isinya. Doa yang tidak mungkin diabaikan oleh Tuhan. Ketika saudara mau melayani dipakai Tuhan. Saudara tahu, saudara penuh dengan urapan. Ada kuasa. Kata-kata saudara, ya kan, mengubahkan banyak orang. Yang mengerti katakan, awalnya apa? Belas kasihan. Ketika hati kita terus dikuasai belas kasihan. Pengurapan Allah, hikmat Allah, pewahyuan akan dilimpahkan kepada kita. Saya akan melihat kebaikan, kemurahan Tuhan akan mengikuti saudara. Ya kan, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Saya berdoa, saudara diberkati dengan pesan ini. Mari kita bangun belas kasihan. Ya, besok kita akan belajar bagaimana caranya saya menunjukkan belas kasihan saya. Yuk kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tamu.
sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu ya Tuhan, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, aku berdoa, biarlah Tuhan di awal tahun ini Tuhan perbaharui setiap hati kami. Berikan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Berikan ya Tuhan urapan kasih-Mu, lembutkan tiap hati kami. Tuhan, kami mau hidup dalam belas kasihan-Mu. Karena Engkau lebih dahulu ya Tuhan menunjukkan belas kasihan-Mu, memberikan belas kasihan-Mu kepada tiap kami. Satu kerinduan kami ingin bangkit jadi terang. Kami menjadi serupa dengan Tuhan yang murah hati, yang penuh dengan belas kasihan itu. Tuhan, terima kasih, beri kami kemampuan untuk bisa mengampuni semua orang yang bersalah kepada kami. Berikan kami kemampuan bahkan untuk memberkati semua orang ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Tuhan, aku berdoa, ya Tuhan, biarlah setiap kami semuanya sepanjang 2024 hidup sehat, hidup dalam perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Bahkan di tahun ini Tuhan akan buat promosi buat kami. Tuhan, lipat gandakan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Oleh karena itu ya Bapa, dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan Engkau terus sertai kami. Ya Tuhan, kami ingin jaga hati kami, hati yang penuh dengan firman ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar anak-anak-Mu akan membawa persembahan yang terbaik di awal tahun ini. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Kami akan makan perjamuan kudus. Engkau hadir tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudara. Mari kita siapkan diri kita sama-sama untuk perjamuan kudus. Angkat roti saudara di tangan kanan kita tinggi di depan Tuhan. Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus.
kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Mari naikkan hati bersama-sama katakan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur, beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis per Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita di aman permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.